teman-teman. Ini ada sebuah buku di depan saya yang ingin saya bagikan ceritanya, yaitu Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Jangan khawatir, saya tidak akan menceritakan seluruh isinya karena tidak mungkin. Tetapi saya akan membagikan apa yang bagus dari buku ini yang sudah saya nikmati karena saya sudah selesai membacanya. Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama yang masuk dalam kategori buku anak. Ringkasan ceritanya adalah seperti ini. Ibu guru menganggap Toto-chan nakal, padahal gadis cilik itu hanya punya rasa ingin tahu yang besar. Itulah sebabnya ia gemar berdiri di depan jendela selama pelajaran berlangsung. Karena para guru sudah tidak tahan lagi, akhirnya Toto-chan dikeluarkan dari sekolah. Mama pun mendaftarkan Toto-chan ke Tomoe Gakuen. Toto-chan girang sekali. Di sekolah itu, para murid belajar di gerbong kereta yang dijadikan kelas. Ia bisa belajar sambil menikmati pemandangan di luar gerbong dan membayangkan sedang melakukan perjalanan. Mengasihkan sekali kan? Di Tomoe Gakuen, para murid juga boleh mengubah urutan pelajaran sesuai keinginan mereka. Ada yang memulai hari dengan pelajaran fisika, ada yang mendahulukan menggambar, ada yang ingin belajar bahasa dulu. Pokoknya sesuka mereka. Karena sekolah itu begitu unik, Toto-chan pun merasa kerasan. Walaupun belum menyadari, Toto-chan tidak hanya belajar fisika, berhitung, musik, bahasa, dan lain-lain di sana. Ia juga mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang persahabatan, rasa hormat, dan menghargai orang lain, serta kebebasan menjadi diri sendiri. Wow, menarik kan? Coba kita lihat. Kalau membuka buku tuh biasanya saya suka memperhatikan ilustrasinya. Karena bagaimanapun sebuah buku bukan hanya didominasi oleh huruf-huruf, tapi juga oleh gambar. Gambar ini juga menentukan. Coba lihat ilustrasinya. Lukisan cat air. Luar biasa. Untuk sebuah buku anak, ilustrasinya diberi lukisan cat air. Ya, ini gambar Toto-chan. Ilustrasi dari Toto-chan itu sendiri. Oke, jadi seperti yang di ringkasan yang tadi kita baca, bahwa ini adalah pengalaman Toto-chan selama bersekolah di Tomoe Gakuen. Cukup terperinci apa yang dia ceritakan, dan bagi saya itu sudah suatu pengalaman yang berkesan untuk seorang anak. Siapa sih yang gak mau bersekolah di sekolah yang bisa membuat kita betah, yang pelajarannya boleh dilakukan berdasarkan apa yang kita mau urutannya. Nah, ini ada bagian catatan akhir yang berisi kata-kata penjelasan yang lebih kepada persepsi dari Toto-chan yang sudah dewasa ketika dia menuliskan buku ini. Seperti tadi kita tahu bahwa Toto-chan itu pernah mengalami dikeluarkan dari sekolah karena dianggap nakal. Dan di sini ada satu bagian yang dimana dia menceritakan dengan kata-katanya begini. Dalam kasusku sendiri, sulit bagiku untuk mengukur betapa aku sangat tertolong oleh caranya mengatakan padaku berulang-ulang, kau anak yang benar-benar baik, kau tahu itu kan? Seandainya aku tidak bersekolah di Tomoe dan tidak pernah bertemu Mr. Kobayashi, mungkin aku akan dicap anak nakal, tumbuh tanpa rasa percaya diri, menderita kelainan jiwa, dan bingung. Lalu berikutnya yang saya beri highlight, aku yakin di mana-mana di dunia ini ada banyak pendidik yang baik. Orang-orang yang punya idealisme tinggi dan sangat mencintai anak-anak yang bermimpi bisa mendirikan sekolah ideal. Dan aku tahu betapa sulitnya mewujudkan impian itu. Mr. Kobayashi belajar bertahun-tahun sebelum mendirikan Tomoe pada tahun 1937. Sekolah itu terbakar habis tahun 1945, jadi masa hidupnya singkat sekali. Aku yakin dan bersyukur waktu aku bersekolah di sana,
Ketika itu semangat Mr. Kobayashi sedang berada di puncak dan semua rencananya dapat dikembangkan dengan baik. Tapi jika aku ingat betapa banyaknya anak yang akan beruntung mendapat asuhannya seandainya tidak ada perang, aku jadi sedih memikirkan kesia-siaan itu. Dan masih banyak lagi kutipan-kutipan yang bagi saya itu menyentuh. Karena itu saya sangat merekomendasikan buku ini. Dan ternyata buku ini pernah menjadi buku wajib untuk pendidikan. Ya, karena menjadi bestseller di Jepang, sampai terjual sebanyak 4.500.000 buku dalam setahun, maka buku ini juga pernah dijadikan buku wajib untuk pendidikan. Jadi wajib dibaca oleh para guru, para kepala sekolah, dan juga orang tua. Kalau saya rasa sih boleh juga ya di Indonesia kita memasukkan buku Toto-chan ini sebagai buku wajib pendidikan. Oke teman-teman, demikian kisah saya, cerita saya tentang buku Toto-chan ini. Kalau tertarik, silakan mencari entah di toko buku terdekat atau di perpustakaan, atau juga bisa meminjam dari teman yang sudah membacanya. Saya jamin teman-teman tidak akan menyesal membaca Toto-chan. Terima kasih, sampai ketemu pada info buku berikutnya.